Tuhan, kami menyembah padamu karena Engkau adalah Tuhan yang mencintai kami. Tuhan, Engkau yang selalu hadir dalam perhimpunan kami. Tuhan, pagi hari ini kami sungguh dengan iman percaya Engkau sedang berada di tengah-tengah kami. Dan kami sungguh dengan iman kami percaya bahwa Engkau berkenan berbicara kepada kami masing-masing. Karena itu kami ada di sini Tuhan, kami menanti-nantikan Tuhan. Kami membuka hati kami kepada Tuhan. Mohon Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing. Oh Tuhan Yesus, 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 oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari, kita berada di penghujung tahun 2017 ya. Minggu depan kita akan 31 Desember adalah minggu yang terakhir di dalam tahun ini ya. Saudara-saudari, bagi kita yang sudah berusia ya, datangnya tahun baru itu menakutkan. Betul tidak saudara-saudari? Ya. Kalau bagi anak-anak muda, tahun baru itu menyenangkan. Sebab tahun baru itu artinya baju baru, tahun baru artinya jalan-jalan, tahun baru artinya liburan. Tapi bagi kita orang tua, tahun baru itu menakutkan, saudara-saudara. Betul tidak? Ya. Karena artinya apa? Oh, kita bertambah lagi 1 tahun. Ya. Saudara-saudari, pertambahan usia ini membuat dampak apa? Pertambahan usia ini memberikan dampak yaitu tubuh kita makin lemah. Ya. Dan pertambahan usia ini membuat dampak lain yaitu apa? Anak-anak makin besar. Dan sayangnya kalau anak-anak makin besar itu sayapnya tambah kuat. Ya. Artinya anak-anak itu akan terbang lebih jauh. Kalau waktu kecil anak-anak ada di sekeliling kita, kemudian waktu besar anak-anak ini mulai menjauh dari kita. Ya. Dulu gampang ngumpulin anak-anak, tapi anak-anak sudah besar disuruh kumpul aja susahnya luar biasa. Tiap orang punya alasan masing-masing, dan alasannya semua masuk akal kan gitu. Ya. Saudara-saudari, betul tidak? Ya. Ketika kita makin tua kita merasa makin kesepian. Ya. Kita merasa makin sendiri. Saudara-saudari, di dalam keadaan ini kita perlu mengingat siapakah Tuhan kita. Saudara-saudari, siapakah Tuhan yang ada dan saya percaya ini. Ya. Jadi minggu ini adalah 2 minggu yang terakhir di dalam tahun ini. Ya. Saudara-saudari, sebab itu saya memilih judul khusus untuk 2 minggu ini. Judul yang pertama saya pilih untuk hari ini adalah Yesus dan Immanuel. Kemudian untuk minggu depan, karena kita akan akhir tahun dan persis akhir tahun kita masih akan berkumpul di hari Tuhan, saya memilih judul adalah yang awal dan yang akhir. Karena Tuhan kita adalah yang awal dan yang akhir. Jadi saudara-saudari, mari sekarang kita bersama-sama melihat dulu 2 nama, saudara-saudari, 2 nama, ya. Pertama adalah nama Yesus, kedua adalah nama Immanuel, ya. Saudara-saudari, harusnya di lembaran ini ada. Oke, kita baca Matius 1 ayat 21. Yesus dan Immanuel 1a, Matius 1 ayat 21. Saudara-saudari, Matius 1 ayat 21, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Saudara-saudari, maka Yesus itu adalah nama pemberian Allah. Nama pemberian Allah, ya. Engkau akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa saudara-saudari namanya adalah Yesus?
tidak ada perhentian itu berdosa, ya. Gelisah itu berdosa, saudara-saudara. Jadi ayat ini mengatakan ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudari, kita yang tua-tua ini juga masih bisa berdosa, saudara-saudari. Ya, meskipun dosanya bukan dosa yang seperti anak muda lakukan, tapi kita bisa berdosa demikian. Ya, jadi ayat ini mengatakan ia akan menyelamatkan siapa? Umatnya. Kita sudah umatnya, saudara-saudari. Kita perlu diselamatkan dari dosa, ya, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita sekarang akan lihat ayat 23. Ayat 23. Yang kita baca. Ya. Bukan, ayat 23. Kalau Yesus adalah nama pemberian Allah, Immanuel adalah nama pemberian manusia. Ya, Yesus adalah nama pemberian Allah, Immanuel adalah nama pemberian manusia. Baik, saudara-saudari, sebelum kita lihat online, saya bersekutu dulu, ya. Nanti baru kita baca online-nya sama-sama. Saudara-saudari, tadi dikatakan namanya adalah Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudari, kenapa nama Yesus ini bisa menyelamatkan umat Allah dari dosa mereka? Karena demikian, saudara-saudari, nama itu ada maknanya.
Eleazar. Umur berapa Eleazar? Ya, saya tahu lebih sedikit. Begini, Kolex. Kalau Eleazar itu salah, Kolex, ada melakukan kesalahan. Eleazar ini ketemu Kolex takut nggak? Kalau dia melakukan kesalahan, takut nggak? Takut, dia pasti sembunyi, betul nggak? Lalu Kolex kepada Eleazar apa yang dilakukan? Kolex akan mencari, waktu mencari menemukan apakah, begitu, apakah begitu? Pasti adalah apa? Disayangi, betul nggak saudara-saudara? Yehova itu maknanya adalah demikian. Kalau Elohim itu adalah Allah yang Maha Kuasa, kalau Yehova adalah manusia itu jatuh, manusia itu lemah, manusia itu gagal, tapi Allah tidak buang manusia. Yehova adalah Allah datang mencari manusia. Saudara-saudari, waktu domba itu hilang, 100 domba hilang satu. Waktu domba satu itu hilang, begitu domba itu ketemu, bukan dipukulin domba itu, tapi domba itu ketemu, dipanggul, dibawa pulang. Kemudian Tuhan mengatakan dia berpesta, sebab domba yang hilang telah aku temukan kembali. Saudara-saudari, Yehova itu cerita mengenai Allah yang penuh belas kasihan. Yehova itu cerita mengenai Allah yang menghampiri manusia. Yehova itu cerita mengenai Allah yang menolong manusia. Saudara-saudari, puji Tuhan. Saudara-saudari, di waktu kita usia tua demikian, saudara-saudari, tenaga kita lemah, ya, kekuasaan kita sudah berkurang, dan segala hal kita terbatas. Saudara-saudari, kita butuh Allah yang lemah lembut kepada kita. Ya, Allah ini adalah Sang Yehova, adalah Allah yang datang kepada manusia. Ya, jadi Yesus adalah Yehova penyelamat atau keselamatan Yehova. Sekarang kita mengerti Yehova ini adalah Allah yang datang kepada manusia. Nah, saudara-saudari, dia datang kepada manusia untuk apa? Nama Yehova, nama Yesus itu adalah perjanjian baru, bahasa Yunani. Bahasa Ibrani-nya di dalam perjanjian lama adalah Yosua. Ya, saudara-saudari tahu Yosua? Tahu? Bukan ini ya. Tahu? Siapa Yosua, saudara-saudari? Adalah yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi begitu mereka keluar dari Mesir, mereka masuk ke padang gurun. 40 tahun di padang gurun. Itu bangsa Israel pindah sebanyak 42 kali. Ya, jadi saudara-saudari, kira-kira setahun pindah 1 kali. Coba saudara-saudari, kalau Anda tiap tahun pindah rumah, rasanya bagaimana? Repot sekali bukan? Gak ada perhentian, betul ya? Saudara-saudari, bangsa Israel di padang gurun tidak ada perhentian. Tinggalnya di kemah, tunggu nanti terompet ditiup, Musa bilang pindah. Bongkar semua lipat, botol pindah. Merasa. Nanti sebentar pindah lagi. Saudara-saudari, tidak ada perhentian. Betul ya? Tapi begitu mereka dipimpin oleh Yosua masuk ke tanah Kanaan, di tanah Kanaan itu saudara-saudari, mereka setiap orang mendapatkan sebidang tanah. Di bidang tanah itu mereka bisa mendirikan rumah. Kemudian mereka punya ladang untuk mereka
cucu kita bagaimana? Ya, saudara-saudari, kita banyak beban berat enggak? Saudara-saudari sudah tua sering ngelus dada enggak? Sering ngelus dada enggak? Anak-anak sekarang lebih kenceng suaranya dari kita, betul enggak? Ya, sekarang malah lebih gawat, cucu kita lebih kenceng suaranya dari kita. Ya, aku ini jangan banyak ngomong Ya, betul enggak saudara-saudari? Kita sering ngelus dada, betul saudara-saudari? Sering begitu enggak saudara-saudari? Ya, betul enggak? Ya, banyak kata-kata tidak bisa diucapkan. Betul enggak saudara-saudari? Kalau kita masih muda ya, suara kita kenceng. Ya, saudara-saudari, kita tegas, kenceng begitu. Tetapi saudara-saudari, sekarang ini banyak hal kita pikir, tapi kita nggak ngomong, saudara-saudari. Betul nggak, saudara-saudari? Tolong saya dijawab, betul nggak? Masa cuma saya yang tua di sini? Saudara-saudari, kita yang berumur kita mulai mengalami ini, betul ya? Kita mau bicara sama anak juga nggak mau dengarkan kita. Kita mau bicara sama cucu, cucu juga nggak mau dengar ya. Ya, saudara-saudari, akhirnya apa? Coba bisa terus dada aja, ya, saudara-saudari, betul nggak demikian? Ya, saudara-saudari, kita sekarang kehilangan apa? Kehilangan perhatian. Usia tua demikian butuh perhatian, saudara-saudari. Ya. Jangan terus ditahan-tahan ya, sakit mana nanti ya? Bisa sakit jantung ya, bisa penyakit dalam. Ya, saudara-saudari, kita butuh perhentian. Betul nggak? Kita butuh siapa? Kita butuh Yosua membawa kita masuk ke dalam anak-anak, membawa kita masuk ke dalam perhentian. Sebab itu saudara-saudari, nama Tuhan di dalam Perjanjian Lama adalah Yosua, artinya membawa kita masuk dalam perhentian. Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan perhentian kepadamu. Saudara-saudari, ayat ini memberitahu kita orang Kristen masih bisa tertekan, orang Kristen masih bisa letih lesu, orang Kristen masih bisa beban berat, orang Kristen masih bisa ada masalah dalam keuangan, masalah dalam kesehatan, masalah dalam hubungan keluarga. Saudara-saudari, masalah masih banyak, saudara-saudari, masalah kita hadapi dalam hidup kita. Sudah, saudara-saudari. Di dalam semua masalah ini, saudara-saudari, kita butuh perhentian. Sumpah nggak, saudara-saudari? Sumpah nggak? Sumpah, ya. Saudara-saudari, kadang-kadang ya orang tua berkata, aduh, buyung ya, nggak ada gunanya. Udahlah, mau cepet-cepet aja pergi. Saudara-saudari, jangan cepet-cepet pergi dulu, ya. Jangan cepet-cepet pergi dulu. Sekarang ini waktu paling baik untuk baik-baik menuntut Tuhan, ya. Waktu masih kecil sibuk sekolah, nggak cukup waktu buat Tuhan. Waktu masih muda sibuk kerja cari duit, nggak cukup waktu buat Tuhan. Sekarang udah pensiun dunia, tapi jangan pensiun sama Tuhan. Ya, saudara-saudari, sekarang waktunya baik-baik
membawa bangsa kita masuk ke dalam perhentian. Nah, saudara-saudari, bagaimana Yesus itu bisa membawa kita masuk dalam perhentian? Dia namanya adalah Yehova. Bagaimana dia bisa memberi kita perhentian, saudara-saudari? Waktu Musa diutus ketemu Firaun, lalu Firaun, namanya siapa sih? Alam itu namanya siapa? Itu aneh sekali ya. Ini misalkan kalau kenalan sama saya, tanya nama saya. Lalu saya jawabnya gini, nama saya, aku adalah. Aneh nggak? Ya, nama saya, aku adalah. Aneh nggak saudara-saudari? Bingung dong? Namanya siapa? Namanya aku adalah. Kan bingung. Ya, Tuhan Yesus, Musa disuruh memberitahu Firaun, namanya adalah aku adalah. Saudara-saudari, Tuhan menyebut dirinya, Sang Yehova ini adalah aku adalah. Saudara-saudari, Anda butuh apa? Butuh sukacita. Tuhan Yesus mengatakan aku adalah sukacita. Saudara-saudari, Anda butuh damai sejahtera. Tuhan Yesus mengatakan aku adalah damai sejahtera. Anda butuh perhentian. Tuhan Yesus mengatakan aku adalah perhentian. Anda butuh apa, saudara-saudari? Anda butuh kelegaan. Tuhan Yesus mengatakan aku adalah kelegaan. Ya, saudara-saudari, Anda kecewa. Tuhan Yesus mengatakan aku adalah penghiburan. Ya, Anda berduka. Tuhan Yesus mengatakan aku adalah sukacita. Ya, kalau kita khawatir, Tuhan mengatakan aku adalah perlindungan. Saudara-saudari, nama Yesus adalah aku adalah. Ya, jadi tadi saya katakan kita butuh keselamatan. Tuhan adalah keselamatan. Yehova penyelamat, dia adalah keselamatan kita. Ya, karena itu saudara-saudari, di dalam perjanjian lama, Tuhan itu sebagai Yehova, namanya selalu ada sebutannya. Dia nggak sebut sendiri Yehova, tapi ada sebutannya. Misalkan gini, dia menyebut di dalam Mazmur, dia menyebut namanya adalah Yehova Hoshienu. Artinya Tuhan adalah pembuat kita. Kemudian di dalam Kejadian, dia menyebut namanya Yehova Jireh. Artinya Tuhan yang menyediakan. Kemudian di dalam Keluaran, dia menyebut dirinya Yehova Hopeka. Artinya Tuhan yang menyembuhkan. Kemudian di dalam Keluaran juga, dia mengatakan namanya adalah Yehova Nisi. Artinya Tuhan adalah panji-panji kemenanganku. Oh, kita seringkali dalam peperangan rohani, Tuhan adalah Yehova Nisi, adalah panji-panji kemenangan kita. Kemudian di dalam kitab Imamat, dia menyebut dirinya Yehova Mekadisket. Artinya adalah apa? Tuhan yang menguduskan. Di kitab Hakim-Hakim, dia menyebut dirinya Yehova Shalom. Artinya Tuhan damai sejahtera. Di Mazmur, dia menyebut dirinya Yehova Ka'ah. Artinya Tuhan adalah gembalaku. Kemudian di dalam Yeremia, dia menyebut dirinya Yehova. Ini gimana bacanya? Tsidkenu. Artinya adalah apa? Yehova adalah keadil benaranku. Lalu di dalam kitab Yeskiel, dia menyebut dirinya Yehova Samah. Artinya Tuhan hadir di sana. Lalu di kitab 1 Samuel, dia menyebut dirinya Yehova Sabaoth. Artinya Tuhan semesta alam. Saudara-saudari, Tuhan di dalam perjanjian lama menyebut dirinya sebagai sebutan tertentu. Karena dia mau memberitahukan adalah apa? Aku adalah. Saudara-saudari, pagi hari ini kita akan sebentar lagi menutup tahun. Ya, saudara-saudari, pertanyaan saya, siapa yang bisa kita andalkan di bawah kolong langit ini? Siapa yang bisa kita andalkan? Di bawah kolong langit ini kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Saudara-saudari, betul tidak? Ya, kalau zaman dulu kita mengandalkan, kita berantem ya, kita mengandalkan
dari pikiran saudara-saudara. Siapa yang bisa menjaga kita? Siapa yang bisa melindungi kita? Hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini Dia mau menolong kita. Saudara-saudari, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 11-12, di sana dikatakan di bawah kolong langit ini hanya satu nama yang diberikan Allah kepada kita manusia, yang oleh nama ini kita diselamatkan, yaitu nama Yesus. Jadi saudara-saudari, kita sekarang melihat situasi kita. Kita sekarang sudah berumur, kita masuki tahun 2018, usia kita tambah tua, fisik kita makin lemah, ya. Maka anak-anak juga sibuk dengan kesibukannya sendiri, jarang di samping kita. Teman-teman kita juga mulai menjauh dari kita. Saudara-saudari, di pihak lain, tahun 2018 ada tahun yang lebih sulit dari tahun 2017. Saudara-saudari, akan terjadi perubahan peta dunia, ya. Perpolitikan akan berubah. Dunia bagi kita orang Kristen akan lebih sulit, saudara-saudari, tahun yang akan datang. Saat itu kita butuh pertolongan. Betul tidak, saudara-saudari? Kita sangat butuh keselamatan. Keselamatan kita ada di dalam nama Yesus. Ya, karena itu saudara-saudari, marilah kita belajar ribuan kali memanggil nama Tuhan. Ya, saudara-saudari, kalau ada sumpah, panggilan nama Tuhan. Kalau ada gelisah, panggilan nama Tuhan. Aduh, saudara-saudari, kita sudah berumur, ya. Jangan mau dikalahkan oleh dunia, ya. Kita sudah berumur, harus menjadi orang sangat mengenal Tuhan kita. Yohanes yang tua menuliskan surat kepada orang-orang tua dalam gereja. Dia mengatakan, aku menuliskan kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia. Saudara-saudari, semoga kita yang berumur ini mengenal Tuhan kita. Ya. Keadaan memang bisa sulit, keadaan memang bisa menekan kita, saudara-saudari. Di dalam pepatah Mandarin mengatakan, orang tua sakit lama, ya, tidak ada anak yang berbakti. Betul tidak, saudara-saudari? Ya, kalau kita sakit sebentar aja, anak-anak akan jaga kita. Tapi kalau kita sudah sakit lama, tidak ada. Ya, yang anak-anak yang rawat bosan, ya. Padahal anak-anak itu lupa. Dulu bagaimana mereka waktu masih kecil, kita orang tua merawat anak-anak. Mereka nggak ingat. Sekarang bosan mereka alasan sibuk, carikan pembantu, carikan suster untuk merawat. Ya, tapi anaknya tidak ada. Saudara-saudari, keadaan bisa sangat berat buat kita. Tapi ingat satu hal, saudara-saudari, yaitu kita punya Tuhan. Amin. Tuhan ini, saudara-saudari, tidak jauh. Ya, Tuhan ini dekat dengan kita. Amin. Saudara-saudari, Dia adalah segala-gala kita. Amin. Ada perlu apa, saudara-saudari? Panggillah namanya. Ya, belajarlah panggil, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, setiap hari ribuan kali panggilan nama Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudari, kita ini kalau nggak hati-hati, kita sudah tua, kita juga gampang jatuh. Betul nggak, saudara-saudari? Kalau anak kecil jatuh, bangun lagi. Kalau kita begitu jatuh, nggak hati-hati patah tulang, saudara-saudari. Ya dong? Aduh, jadi repot sekali, betul tidak? Oh, kita nggak hati-hati, ya, salah angkat sedikit bukan kecepit juga. Betul ya? Banyak masalah, betul nggak, saudara-saudari? Maka belajarlah panggil nama Tuhan ribuan kali. Amin. Mau kerjakan apapun, saudara-saudari, panggilan nama Yesus ini. Ya, karena Yesus ini tersedia buat kita. Ya, di bawah kolong langit ini hanya satu nama yang diberikan Allah kepada manusia, yang oleh nama ini kita diselamatkan, yaitu nama Yesus. Saudara-saudari, amin nggak, saudara-saudari? Kita
Ya, langsung pada nama Yesus. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Ya, mau bangun, panggil nama Tuhan. Ya, mau minum obat, panggil nama Tuhan. Ya, mau mandi, panggil nama Tuhan. Ya, sering-sering olahraga pagi, jalan kaki, sambil jalan, sambil panggil nama Tuhan. Ya, sidang anak-anak ada lagu jalan serta Yesus. Ya, sering-sering kita harus berjalan bersama Yesus. Panggilan nama Yesus ribuan kali. Kalau kita demikian, saudara-saudari, kita akan merasa Yesus itu hadir. Yesus itu beserta kita. Maka kita bisa berkata, betul, dia adalah Immanuel. Kenapa? Dia beserta saya. Dia beserta saya ketika saya bangun tidur. Dia beserta saya ketika saya mandi. Dia beserta saya ketika saya makan pagi. Dia beserta saya ketika saya berolahraga. Dia beserta saya ketika saya ketemu cucu. Dia beserta saya di mana saja. Dia beserta saya kapan saja. Dia beserta saya situasi apa saja. Namanya adalah Immanuel. Ya, Yesus beserta kita. Ya, saudara-saudari, puji Tuhan. Kita menutup tahun ini ingat dua ini, saudara-saudari. Ya, kita punya nama Yesus, kita punya nama Immanuel. Kita akan tambah tua, masalah akan tambah banyak, tapi saudara-saudari, Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Ya, Tuhan berkati kita, mari kita baca outline-nya sama-sama sekarang. Kita baca bergantian ya, saudara-saudari. Yesus dan Immanuel. Mari saudara baca 1 Romawi. Yesus adalah Allah yang diberikan oleh Allah yang sama dengan kita Yesus yang berarti jawaban keselamatan atau keselamatan Allah. Saudari baca Matius. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara. Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Dari firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah dia telah mengutus aku kepadamu. Saudara, Yohanes 8 ayat 24. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Roma 10 ayat 12-13. Sebab dia perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu ada Tuhan bagi semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 2 Romawi kita baca sama-sama. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita adalah nama pemberian manusia kepadanya. Kita baca sama-sama ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya ada itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakannya Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 28 ayat 20. Dan acara mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku mencintai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai kamu, kasih karunia menyertai kamu. Yesaya 4 sampai masa tuamu aku tetap mulia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku adalah melakukannya dan mau melakukan kamu terus. Aku mau menuntun kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudari, Yesaya 46 ayat 4 ini adalah ayat yang cocok buat kita. Ya, ayat ini mengatakan kita sudah tua, rambut kita sudah putih, tetapi Tuhan masih menggendong kita. Tuhan berkati kita semua, saudara-saudari, mari